Oke, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Hari, masih dalam pakaian yang sama karena belum salin. Tapi ini sekalian saya buat videonya karena nggak tahu untuk besok siang saya ada kerjaan kemana, antar barang kemana, atau jemput barang kemana, saya nggak tahu juga. Jadi mumpung malam dan posisinya ini bulan puasa, kalau malam kan saya bisa sambil udut, ngombe kopi, ngombe binyu putih, itu biar sambil otaknya itu sedikit fresh ya. Jadi di sini saya akan membuat tentang video yang mana kemarin ada request dari remirsa, bagaimana sih cara mengemudikan untuk armada kecil, apakah sama dengan truk atau beda ya. Ini kalau untuk truk kan sudah saya pernah buatkan dulu, dan sekarang akan saya berikan akan saya buatkan video, akan saya berikan. Nah, berikan kan berarti nyungenai. Akan saya buatkan video dan mana nanti akan tayang dan remirsa saksikan seperti apa sih, sama atau tidak, dan seperti apa tipsnya kalau nyupir mobil kecil dibandingkan dengan truk. Langsung saja masuk ke dalam si Mini alias si botol Yakult ya. Kamera paten ini. Nah, oke pemirsa, iki nyung wis nang jero kabin. Lha iki nyung jalan nyetatare kebre kontake Nana. Kontake ra, kontake. Ah, iki jajal nyetatare kebre yo. Yo ora bisa lah pemirsa. Wong ora diwene kontak. Jajal nyetatare ra kepriye lontonge. Oke, nah ini kontaknya sudah ada. Tak ceploskan ya di sini nanti biar kelihatan. Oke pemirsa. Oke. Ini saya sudah berada di dalam kabinnya Grand Max Blind Van ya, atau yang biasa saya sebut dengan sebutan botol Yakult. Karena kemarin ada yang tanya, beda nggak sih kalau nyupir truk dengan mobil pribadi? Ini kan termasuk dalam tanda kutip kategori mobil pribadi, walaupun untuk kegunaannya bawa muatan atau angkutan barang, tapi ini dalam tanda kutip masuk dalam kategori mobil pribadi ya, walaupun harus kir juga. Nah, di sini akan saya sedikit menjelaskan. Kalau untuk tata letak handrem, setir, terus apa ini, iki jenenge apa sih, Le? Handle ya. Nah, untuk handle ini mungkin sama ya, untuk handle mungkin sama, entah itu handle-nya sen, lampu, atau mungkin untuk wiper ya, atau ngik-ngok, nek nanggun bahasa nang klepongnya ngik-ngok, 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 ngik-ngok. Transmisi atau prosneleng ini lokasinya sama ya, tetap di depan, nggak ada setirnya yang pindah di belakang. Walaupun ini mobil pribadi, jadi setirnya tetap sama di depan, di depan pengemudi ya. Nah, ini depan pengemudi. Kalau untuk keluaran yang dari pabrikan Jepang sih tetap sama. Untuk sen ada di sebelah kanan, untuk wiper ada di sebelah kiri. Kalau untuk yang pabrikan Eropa sih, untuk sen ada di sebelah kiri ya. Jadi sebelah kanan ini biasanya plonros. Seperti itu. Untuk sebelah kanan plonros, sen, lampu itu biasanya ada di sebelah kiri. Itu untuk yang keluaran pabrikan dari Eropa. Eropa kayak ngendinya orang ngerti. Terus Asia alias Jepangnya ngendi bingung orang ngerti. Soalnya gurung tau merana. Nah, ini yang kan saya sedikit jelaskan. Kalau untuk transmisinya, itu tata letaknya ada yang di sebelah sini. Kalau untuk truk itu biasanya, karena saya yang pernah saya kemudikan itu hanya Dina, Dutro, terus Canter sama NMR. Jadi saya tidak akan untuk menyebut yang seperti Hinolohan ataupun Vector Fuso ya. Tapi saya hanya memberikan yang pernah saya kemudikan saja, yaitu truknya yaitu CDD ya, alias Cold Diesel. Cold Diesel itu ada Dina, Dutro, terus Canter, dan juga ada NMR. Entah itu yang NMR juga ada NKR ya. NKR itu berarti yang elep lama. Ataupun juga Aragasa, ataupun juga Omplung. Tapi kalau Omplung kan transmisinya paling berbeda, itu ada di sebelah sini. Ya, itu kalau untuk Omplung. Itu sama dengan L300 dan juga sama dengan yang Toyota Dina tahun keluaran zaman dahulu kala. Itu kalau L300 di sini. Nah, kalau untuk posisi nyupirnya itu tetap sama ya, tetap sama. Ini posisi nyupirnya tetap sama. Setir tetap di depan, pengemudi tetap di belakang setir ya. Handremnya tetap di sini. Ini sama, handrem tetap di sini. Kalau untuk yang Grand Max Pickup itu ada di sebelah sini, L300 ada di sini ya. Kalau truk ada di sini. Nah, ini
untuk transmisinya sudah mirip seperti punyanya Canter pemirsa, ada di dashboardnya. Kalau untuk NMR, Dina, Dutro itu kan ada di sebelah kiri persis ya. Nah di sebelah sini itu untuk yang NMR, Dutro, dan Toyota Dina itu ada di sebelah sini. Kalau untuk masalah perbedaannya, memang kalau saya ngomong itu sebenarnya berbeda ya, berbeda. Yang paling membedakan itu jarak pandang pemirsa. Yang paling membedakan itu jarak pandang. Karena ini armadanya semakin kecil, jadi untuk jarak pandangnya semakin berkurang. Kenapa kok saya ngomong semakin berkurang? Semakin gede armadanya, itu jarak pandangnya semakin lepas. Jadi nggak usah takut. Kalau di waktu saya aja dulu agak repot ya, di waktu saya karena memang dulu latihannya memang mobil pribadi, tapi puluhan tahun saya lebih lama atau lebih sering mengemudikan armada truk kol diesel. Jadi itu lebih enak, lebih leluasa di waktu saya mengemudikan truk karena jarak pandangnya lebih lebar ya, lebih lebar, lebih luas, jarak pandang ke depannya itu lebih jauh. Walaupun untuk beberapa taktiknya itu memang juga berbeda. Kalau untuk masalah posisi kemudi atau yang lainnya sih menurut saya sama saja ya, hanya ini di transmisinya. Nah, kalau untuk truk itu biasanya transmisinya itu ada yang kita ngomong yang 5 aja, jangan yang 6. Yang 5 itu kalau untuk mundurnya itu biasanya ditarik pol maju. Nah, ini kalau maju ke sini itu malah untuk mundur, satunya pol terus tarik ke belakang, dan untuk mobil pribadi itu malah kebalikannya. Jadi untuk yang pol maju ini, untuk pol maju ini malah itu untuk transmisi satu ya. Kalau untuk mundur itu pol mentok ke kanan, tarik ke belakang. Nah ini untuk yang mobil pribadi pemirsa. Dan kalau masalah ngomong di kenyamanannya atau capeknya, kalau truk itu memang lebih capek. Karena biasanya koplingnya lebih keras, remnya juga lebih keras ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk truk itu memang lumayan lebih keras pemirsa, seperti itu. Nah ini kita ngomong yang masalah nganu kak panas barang semromong tak buka dingin nah. Nah ini pemirsa, ini untuk di waktu netral pun ya atau kekuatan handremnya itu untuk kekuatan handrem truk dengan mobil pribadi kalau setahu saya juga berbeda. Mungkin daya cengkramnya sama, tapi karena truk ini bebannya lebih berat, makanya saya lebih sering kalau truk itu di waktu parkir atau berhenti, entah itu di jalan rata atau jalan yang agak menurun atau agak menanjak, itu di waktu berhenti dan mesin mati, itu saya biasanya saya masukkan transmisinya. Jadi untuk membantu kekuatan dari handrem ini pemirsa. Seperti itu kalau untuk truk. Nah kalau untuk mobil pribadi sih seperti ini kayak blind van, karena memang muatannya tidak terlalu overload ya. Jadi kalau menurut saya menggunakan handrem pun masih cukup. Tapi karena kebiasaan saya itu dulu bawa truk atau nyetir truk, jadi walaupun saya masih mengemudikan Grand Max atau blind van atau pick up ataupun L300 ataupun untuk Traga, saya di waktu berhenti entah itu di jalan di parkiran yang rata atau di parkiran yang agak nanjak atau agak menurun, tetap transmisi saya masukkan di waktu mesin saya matikan untuk jaga-jaga. Selain itu juga sedikit menjaga keamanan supaya untuk as tidak bisa dicuri seperti itu pemirsa, karena asnya ke kancing ya, asing-kancing di waktu transmisi ini masuk, entah itu transmisi mundur atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 ataupun 5 ya. Itu yang pertama pemirsa. Untuk perbedaan selanjutnya. Nah, perbedaan selanjutnya ini kalau untuk mobil pribadi atau pick up ataupun blind van itu tidak ada apa jenenge nek briki jenenge itu exhaust engine brake exhaust brake ya, tidak ada exhaust brake-nya ke exhaust tidak ada exhaust brake-nya untuk pick up blind van itu tidak ada exhaust brake-nya pemirsa. Ini nggak ada exhaust brake-nya ya, ini nggak ada exhaust brake-nya. Jadi ini lebih ke menggunakan apabila pengereman itu menggunakan rem dan mengurangi transmisi pemirsa. Kalau truk itu kan masih ada exhaust brake-nya ya atau rem bantu menggunakan angin. Nah, itu jadi lumayan tidak begitu cepat panas untuk remnya. Itu kalau untuk truk. Nah, kalau untuk sedangkan untuk blind van, terus pick up, terus itu
L300, terus itu Traga ataupun Futura ataupun untuk Mitsubishi SS ya, itu memang tidak ada exhaust brake-nya. Tapi kalau untuk truk itu biasanya ada. Jadi bisa dibilang itu rem angin atau rem bantuan. Saya tidak ngomong untuk yang masalah fuso, terus trailer ataupun untuk kendaraan-kendaraan yang lebih gede-gede, karena saya juga itu dulu hanya mengendarai itu dua trip saja, 2 PP ya. Jadi saya tidak mengetahuinya, dan itu beberapa salah satu perbedaannya pemirsa seperti itu. Nah, kalau untuk galakan ya, karena ini memang yang saya gunakan itu bensin. Jadi bensin dan solar itu juga sedikit berbeda pemirsa. Nah, ini nih yang harus pemirsa ketahui. Untuk bensin itu biasanya lebih galak, untuk koplingnya itu lebih galak pemirsa. Lebih galak ya. Itu kalau untuk bensin lebih galak, misalnya di waktu ini di starter, ya nanti Kak maju teman iki. Di waktu ini di starter, nah, starter. Nah, di waktu ini di starter itu apabila kita masukkan transmisi satu, itu kalau misalnya kita lepaskan tanpa gasnya, kopling dilepaskan tanpa sambil nginjak gas, itu biasanya dia mati. Nah, tapi kalau untuk yang mesin diesel, misalnya truk atau L300 atau Traga ya, atau Hiace yang menggunakan mesin diesel, atau mungkin juga mobil pribadi, entah itu Innova, Fortuner, Pajero, terus yang lainnya, itu yang manual ya. Kalau menggunakan diesel itu dia lebih nyaman. Jadi persneleng dimasukkan satu, itu kopling dicolaken, lepasin pelan-pelan itu tidak mati pemirsa. Lah kalau ini untuk mobil ini itu dia lebih galak. Jadi kalau tidak dilepaskan pelan-pelan itu dia lebih mudah untuk mesinnya mati. Apalagi kalau di lokasi tanjakan ya, di lokasi tanjakan. Nah ini, kalau untuk di lokasi tanjakan itu biasanya kan ada yang parkir nih sambil ditarik handremnya, terus baru dimasukkan transmisinya, terus dilepaskan bareng-bareng antara gas, kopling, sama handremnya itu dilepaskan bareng-bareng. Kalau untuk diesel itu sebenarnya lebih enak, karena kalau untuk mesin diesel ya, itu biarpun tidak sambil di handrem, itu tinggal cukup masukkan transmisi satu, lepaskan kopling pelan-pelan, setelah rasan agak geret-geret, nah itu langsung injek gasnya, itu bisa langsung jalan dan insya Allah tidak mati. Kalau untuk ngomong masalah latihan, untuk masalah kehalusan mengemudi, terutama di masalah memasukkan transmisi ya, memasukkan transmisi dieling-eling, ngudir ini memasukkan apa? Memasukkan transmisi dan mengurangi transmisi ya, nambah transmisi, ngurangi transmisi. Kalau menurut saya lebih terasa halusnya jika menggunakan yang mesin diesel dibandingkan yang menggunakan mesin bensin seperti itu pemirsa. Karena saya nggak tahu juga ya perbedaannya di mana. Entah kenapa kalau menggunakan mesin diesel itu memang di waktu kita kayak ngurangin transmisi, nambahin transmisi, itu memang lebih halus alias tidak begitu terasa seperti kayak kita mengemudikan yang armadanya atau kendaraannya menggunakan mesin bensin seperti itu pemirsa. Nah, jadi apakah pemirsa sudah sedikit paham ya? Kalau untuk pandangannya tetap lebih enak menggunakan yang armada semakin besar. Dalam tanda kutip mungkin truk ya, itu lebih enak, lebih besar, karena saya dulu pun waktu mengemudikan Canter sama NMR itu aja beda, karena NMR itu kacanya lebih lebar, lebih tinggi ya, jadi pandangannya itu lebih enak, dan kayak kita jalan di jalur apa itu pandangannya lebih lepas. Walaupun yang menurut saya berbeda itu pojokan belakang. Kalau untuk truk rata-rata pojokan belakang kanan sama pojokan belakang kiri itu tidak begitu kelihatan. Jadi full insting, tapi nyamannya karena truk ini lebih lebar ya. Jadi kita pandangannya itu lebih lepas, dan di waktu kita ambil haluan menurut saya itu lebih nikmat. Logikanya di sebelah sini kelihatan, di sebelah sana bawahnya juga lumayan kelihatan ya. Apabila kalau spionnya diganti dengan spionnya Canter itu yang lumayan cekung atau cembung, itu kelihatan sekali pemirsa. Jadi menurut saya lebih gede kendaraan itu lebih nyaman atau lebih mudah digunakan untuk latihan, karena jarak pandang, terus kayak kita ambil haluannya itu lebih katon nemen ya, pas lagi nyopir bis bae njojal ternyata memang lebih enak. Jadi kayak posisi nyalip terus apa itu memang dia lebih nyemat. Dan yang pasti
Kalau yang dibawa kendaraan lebih besar itu lebih mantep pemirsa ya, itu lebih mantep kayak misalnya ngesol jalan atau gimana itu lebih mantep. Dan kalau ini menggunakan armada mobil atau kendaraan mobil pribadi itu kerasanya sangat sempit sekali ya. Kalau sampean bawa mobil pribadi pindah ke truk itu biasanya cepet banget untuk apa kabar ejakulasi biar siji maning sih untuk beradaptasi iki pikiran iki suwi nang Jakarta ora mulai-mulai masalahnya Kak. Jadi lebih cepat untuk beradaptasi. Tapi kalau dari truk ke mobil pribadi itu biasanya lebih lama untuk beradaptasi karena itu yang saya alami ya seperti itu. Mungkin kalau untuk kaki-kakinya tetap lebih mantap menggunakan mobil pribadi karena dengan kondisi instrumennya itu layak, muatannya tidak berat, kendaraannya lebih ringan jadi lebih mantap. Tapi kalau untuk posisi nyetirnya itu lebih mantap menggunakan truk atau armada yang lebih besar seperti itu pemirsa. Kalau misalnya omongannya saya pating celetut, saya mohon maaf. Kalau misalnya omongan saya agak susah untuk dipahami, mohon maaf. Yang penting tanyakan apabila ada sedikit yang memang pemirsa belum pahami. Oke pemirsa, mungkin di sini dulu jawaban dari saya video tentang apakah berbeda mengemudikan armada mobil pribadi dengan mengemudikan armada angkutan barang yaitu truk ya. Itu apakah berbeda? Kalau menurut saya itu berbeda sekali. Mulai dari jarak pandang, terus pengereman, gas, kopling ya, dan juga cara ngatur transmisi itu menurut saya berbeda. Apalagi kalau di jalannya pemirsa. Kalau di jalannya itu lebih berbeda karena biasanya kalau untuk yang truk itu remnya kayak sepur. Nah, itu remnya kayak sepur, beda dengan yang mobil pribadi ya. Kalau mobil pribadi itu ibarat orang ngomong nempel di rem itu masih lumayan berhenti, tapi kalau truk itu biasanya tidak pemirsa. Apalagi kalau untuk yang kol diesel itu full semuanya menggunakan tromol dan apalagi kalau bermuatan itu muatan 5-6 ton saja itu biasanya kita pengereman itu jarak paling setidaknya itu minimal 100 meter pemirsa ya, seperti itu. Makanya kalau untuk muatan yang berat-berat usahakan jangan terlalu nempel kendaraan depannya. Dan di waktu kita melaju di jalur menurun usahakan menggunakan transmisi kecil ya, jangan menggunakan transmisi gede, misalnya 1 atau 2 seperti itu aja. Oke pemirsa, apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Apabila penjelasan saya kurang begitu mudah dipahami, saya mohon maaf karena keterbatasan dari ilat saya yang memang ngomongnya itu pateng celetut, tidak bisa ngomong menggunakan fasih bahasa Indonesia yang baik. Ya maklumlah jenenge bae wong kampung nyungisme sih wong ngapak ya kayak ngene iki kadang dipahami iki madan-madan angel pemirsa, tapi ora kan iki ora kayak iki. Semoga pemirsa nanti juga sedikit paham ya. Dan apabila ada pertanyaan silakan tanyakan lagi. Nanti akan saya buatkan insya Allah untuk tutorialnya. Seperti itu pemirsa. Oke, dalam jari saya Nijam Kinza, kita bertemu lagi di episode selanjutnya masih bersama dengan Bolawok Official, Bolawok Ekspedisi dan juga Bolawok Setur. Mantap. Pokoknya salam-salam, saya doakan semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.